Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono di mata kuliah pemrograman web. Dalam hal ini kita akan belajar bahasa pemrograman PHP dalam materi membuat sebuah fungsi atau function. Oke. Kita mulai dengan pengertian apa itu fungsi atau function. Jadi fungsi ini adalah sebuah kumpulan atau sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok tertentu. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang if kan ada blok A. Ini kalau fungsi ini sebuah instruksi yang disimpan dalam khusus satu blok khusus yang namanya fungsi tertentu. Itu disebut dengan fungsi. Kemudian fungsi ini sangat berguna untuk membuat sebuah script yang mana fungsi ini bisa kita gunakan secara berulang-ulang, jadi reusable ya. Contoh, ketika kita akan membuat sebuah fungsi menghitung luas lingkaran 2V kali R misalnya. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan dengan cara membuat fungsi, mungkin kita akan menulis 2V kali R kuadrat, di bawah lagi 2V kali R kuadrat. Apabila ada kesalahan, misalnya ternyata bukan 2V kali R kuadrat, tapi kali R kuadrat dikali R lagi, misal ya. Sehingga kita harus mengubah semuanya. Berbeda ketika kita membuat sebuah fungsi. Kita cukup menuliskan satu kali di atas atau dimanapun ditempatkan, tinggal memanggil saja. Fungsinya apa? Kegunaannya apa? Ketika ada kesalahan dalam sebuah fungsi, kita hanya satu kali merubah di fungsi tersebut, yang tidak berulang-ulang seperti dijelaskan di awal tadi. Dan kita tinggal memanggil aja fungsi tersebut dengan parameter yang berbeda. Misalnya R-nya berapa, oh yang ini R-nya berapa, dan seterusnya. R itu jari-jarinya tadi ya. Bagaimana menghitung luas lingkaran misalnya. Itu disebut dengan digunakan secara berulang-ulang. Jadi satu kali kita membuat fungsi, kita bisa memanggilnya berkali-kali. Fungsi juga bisa ditambahkan dengan beberapa parameter dan dapat mengembalikan nilai ya atau output. Misalnya tadi, untuk fungsi menghitung luas lingkaran ini membutuhkan satu parameter, yaitu R, 2V kali R. Untuk menghitung luas lingkaran, berarti kita membutuhkan misalnya 3 parameter, panjang kali lebar kali tinggi, misal gitu ya, dan yang lainnya. Parameter ini sifatnya dinamis ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Memudahkan dalam pembuatan perhitungan atau prosedur tertentu. Tadi sudah dibahas ketika kita menggunakan fungsi, ini jelas akan memudahkan dalam organize sebuah code gitu ya. Ini fungsi saya simpan aja dalam sebuah file yang namanya fungsi. Jadi semua fungsi ditaruh di situ. Sehingga kode kita lebih clear, lebih bersih, lebih mudah dibaca tentunya, tidak terlalu banyak script. Kemudian dibuat sesuai dengan kebutuhan dan menyederhanakan logika pemrograman. Misalnya ya, if cuaca cerah, eksekusi fungsi ini. Fungsinya ada di mana? If ini, maka eksekusi fungsi ini. Bahkan kita bisa membuat fungsi di dalam fungsi. Nah, itu ya. Dan yang berikutnya, selain kita bisa membuat fungsi sendiri, ternyata PHP juga sudah menyediakan lebih dari 1000 fungsi PHP yang sudah siap digunakan oleh kita. Sebelumnya kita mungkin pernah menggunakan sebuah fungsi yang namanya iset gitu ya, yang mengecek apakah ada sebuah nilai atau nil di dalam variabel tersebut. Nah, itu salah satu fungsi yang dibawa atau dimiliki oleh PHP. Yang berikutnya adalah kita langsung nanti membuat sebuah fungsi di bagian praktek, tapi saya
saya akan sedikit memberikan informasi beberapa pembuatan fungsi. Yang pertama adalah membuat fungsi sederhana. Caranya ini ada keywordnya, yaitu dengan nama function, kemudian nama fungsinya, kemudian isi fungsinya apa atau bloknya ditulis di situ, kemudian tutup. Nah, itu disebut dengan fungsi sederhana. Nanti kita akan coba praktekkan. Misalnya function selamat datang, pasti kurung muka kurung tutup kalau sebuah fungsi ya. Kemudian isinya echo saya bla bla bla, tutup kurung. Tinggal panggil aja nanti nama fungsinya apa. Ada fungsi dengan parameter, di mana di dalam fungsinya itu ada parameter 1, P1, P2, P3, P4 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Ada fungsi dengan parameter default, jadi nilai parameter itu sudah diisikan. Misalnya P1 sama dengan high. Jadi kalau P1 tidak diisi, maka nilai high ini yang akan diisikan. Dan yang terakhir adalah fungsi dengan mengembalikan nilai, di mana ada sebuah keyword yang namanya return, yang mengembalikan nilai dari perhitungan dalam blok tersebut. Nanti kita akan coba ya membuat function ini. Atau kita coba langsung aja biar tidak lupa. Oke, kita buka editornya. Saya sedikit perbesar dulu. Zoom in. Oke, tambah file. Ini ada folder latihan, misalnya function, fungsi ya, fungsi underscore sederhana dot php. Oke. Seperti biasa, tag php, kemudian membuat fungsi sederhana. Function, nama fungsinya apa? Misalnya selamat underscore datang. Tutup, buka tutup, tutup, kurawal buka, kurawal tutup. Echo selamat datang. Selamat aja ya, welcome aja ya, welcome. Oke, selamat datang di website belajar PHP mudah. Oke, nah ini contoh sebuah fungsi sederhana. Nah, bagaimana cara ini? Kenapa ini merah? Oh, karena ini merupakan sebuah keyword katanya. Selamat aja ya. Oke. Nah, kemudian nggak mengembalikan return apa-apa. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Tinggal echo selamat. Udah seperti ini, nanti akan tampil. Kita coba. Di Google Chrome. Localhost latihan, dipastikan example-nya sudah berjalan ya. Kemudian ini ada fungsi sederhana, klik aja. Nah ini, selamat datang di website belajar PHP dengan mudah. Nah dia akan mengeksekusi function ini. Tambahkan misalnya echo hr. Saya refresh ini, klik. Nah seperti ini. Saya ingin menuliskan lagi, tinggal ditampilkan lagi di sini echo selamat. Maka dia akan otomatis menuliskan lagi. Nih perhatikan, jadi kita tidak perlu menuliskan lagi ini ke sini gitu ya.
cukup menuliskan memanggil fungsinya di sini. Tadi kelebihannya apa? Ketika kita ingin mengubahnya cukup di sini aja. Otomatis dua-duanya akan berubah. Nah, seperti itu. Itu membuat fungsi yang sederhana. Yang kedua, kita akan membuat sebuah fungsi yang menggunakan parameter. Jadi ada nilai yang dikirimkan. Oke, kita tambahkan fungsi, bahkan fungsi 2 aja ya, fungsi param.php. Oke, seperti ini. Saya tambahkan misalnya function fungsi dengan parameter. Function misalnya hitung balok, berarti panjang, misalnya parameternya koma, lebar, tinggi. Ada 3 parameter, P, L, dan T. Bukan 1 ya, tapi L. Oke, misalnya maka luas sama dengan dalam kurung panjang kali dolar lebar kali dolar tinggi. Maka eco panjang kali lebar kali tinggi berarti eco dolar luas. Nah, seperti ini. Cara memanggilnya sama, tinggal eco hitung balok dalam kurung panjangnya misalnya 5, lebarnya 4, tingginya 2. Apa yang terjadi? Kita coba akses lagi foldernya. Di sini ada fungsi param. Nah, di sini 40. Betul 40? 5 kali 4, 20 kali 2, 40. Saya ingin menghitung lagi, coba 6 kali 2 kali 2, 24 ya, karena ini tidak ada pemisah itu ya. Coba kalau di sini misalnya eco AR. Nah, jadi dengan adanya fungsi kita bisa menghitung secara berulang tanpa harus membuat rumusnya di sini. Jadi kalau ada perubahan di sini, misalnya kali berapa, otomatis ini juga akan berubah. Itu dengan parameter. Yang berikutnya dengan parameter report. Contoh, saya tambahkan lagi satu fungsi param dev.php. Saya tambahkan fungsi dengan parameter function selamat, misalnya salam sama dengan pagi, dolar nama. Oke, misalnya eco selamat maaf selamat dolar salam titik selamat pagi dolar spasi dolar nama misalnya.
Oke, kita panggil di sini Eco. Selamat di sini misalnya tidak saya isi, tapi di sini saya isi Supono. Apa yang terjadi? Kita akses ke folder lagi, param default ya. Oh, karena kosong ya. Kalau maaf, kebalik ya, seperti ini misalnya. Misalnya, nah seperti ini. Nah, selamat pagi Supono. Nah, perhatikan, saya isikan ininya aja, tetapi parameter kedua saya tidak buat di sini. Maka parameter 2 ini akan otomatis diisi dengan pagi. Perhatikan di sini. Selamat pagi Supono. Walaupun parameter salam ini saya kosongkan. Berbeda dengan yang kedua. Eco selamat dalam kurung misalnya Budi, koma ini siang. Apa yang terjadi? Nih, selamat siang Budi. Nah, beda ya. Kalau di sini parameternya hanya 1, saya masukkan. Di sini parameternya 2, saya masukkan Budi dan siang. Kalau ininya kosong, maka akan diisi dengan pagi. Itu disebut dengan parameter default. Defaultnya itu atau secara awalannya itu adalah isi pagi kalau dia tidak mengisikan variabel yang keduanya. Oke, itu. Yang ketiga adalah dengan fungsi return ya, mengembalikan nilai .php. Jadi fungsi dengan mengembalikan nilai ini sama seperti ini nih, saya copy aja ya. Cuman dia akan mengembalikan nilai dan dieksekusi oleh yang lain. Contoh misalnya di sininya bukan echo tapi return luas. Nah, seperti itu. Jadi mengembalikan dengan keyword return. Nah, ini sama isinya. Jadi mengembalikan untuk dilakukan. Oke, itu disebut dengan membuat sebuah fungsi. Jadi fungsinya itu untuk menghitung membuat kita tidak menuliskan beberapa kali, cukup memanggil fungsinya saja. Oke, itu ya, kita lanjutkan presentnya. Yang berikutnya adalah fungsi bawaan dari PHP-nya itu sendiri. Ada fungsi untuk manipulasi string, untuk aritmatika, untuk angka, untuk tanggal, date, dan yang lainnya. Banyak sekali ya. Jadi tadi kalau saya informasikan di awal bahwa ini lebih dari 1000 fungsi bawaan dari PHP itu sendiri. Pertama, fungsi string. Misalnya ada sebuah string hello world, kemudian saya ingin mengetahui berapa sih jumlah karakter yang ada di hello world ini. Termasuk karakter itu berarti kan di dalamnya karakter itu ada spasi, karakter khusus, tanda seru, dan seterusnya, itu dihitung. Maka kita tidak perlu menghitung manual, cukup aja dengan fungsi strlen. Berarti caranya echo strlen ini. Dari mana strlen ini ada?
strlen ini ada, kita tidak perlu membuat fungsi strlen, sudah dibuatkan oleh PHP. Nah itu ya, ini kalau kita eksekusi maka outputnya itu adalah 12, berarti jumlah hello world ini adalah 12, termasuk spasi dan karakter tanda seru. Oke, kemudian kita ingin mengetahui misalnya berapa jumlah kata word. Word. Nah, kalau hello world berarti hanya 2. Gunakan str word count, string menghitung kata. Saya ingin mengubah atau mengganti sebuah kalimat gitu ya. Maaf, saya ingin mengganti sebuah kalimat kata-kata tertentu dengan kata yang lain. Contoh, hello world ini saya akan ganti wordnya itu dengan Dolly. Berarti hello Dolly. Nah, dengan cara memanfaatkan fungsi str replace. Nah itu ya. Jadi banyak ini biasanya digunakan untuk mereplace sebuah kata itu ya. Ada yang lain misalnya str to upper, berarti nanti si kata-kata atau stringnya itu akan menjadi huruf besar semua. Word berarti huruf pertama dari sebuah kata akan menjadi huruf besar. Contoh seperti ini. Fungsi string ini F-nya besar, S-nya besar. str to lower berarti huruf semuanya menjadi huruf kecil. Iset mengecek apakah dalam sebuah variabel itu bernilai 0 atau tidak. Isnumeric apakah sebuah variabel itu bernilai number atau string, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah fungsi matematika. Nanti kita akan cobanya ya sekalian. Misalnya kita akan menghitung sebuah atau mengecek sebuah nilai pi 2πr kuadrat, misalnya itu kan nilai pi-nya berapa, 3,14 atau 22/7. Kalau di PHP sudah ada fungsinya dengan nama pi. Ada min. Min ini berfungsi untuk mengecek dalam sebuah range angka mana yang paling kecil. Max berarti mana yang paling besar. Average rata-rata dan seterusnya sudah disediakan. ABS atau absolute berarti akan menjadikan nilai absolut ya, tidak bernilai negatif, jadi positif semua. SQRT berarti akar dari ya, 64 akar dari 8. Round berarti dia akan membuat desimal, jadi kalau 0,6 jadi 1, 0,4 jadi 0. Oke, kemudian random, berarti akan menampilkan angka dari 10 sampai 100 secara random. Itu disebut dengan rand. Nah itu ya matematika. Kemudian berikutnya yang sering digunakan adalah fungsi tanggal di PHP itu. Jadi menampilkan data waktu hari ini, yaitu dari mulai hari, tanggal, bulan, jam, menit, detik. Nah itu kita bisa menampilkannya di PHP. Bagaimana cara menampilkannya? Seperti ini contohnya ya. Dengan keyword date, fungsi date. Ini kalau D NYHIS berarti D ini date. Berarti kalau sekarang tanggal 16 April 2022 jam 04.0000 berarti D. Berarti di sini 16/M April, Y-nya ini punya rumus-rumus tertentu ya. Di modul saya sudah berikan seperti ini rumus-rumusnya. D kecil itu akan menampilkan 2 digit tanggal. Kalau D besar dia akan menampilkan hari. Contohnya seperti ini. Saya ingin menampilkan DFY, berarti D dari tanggal sekarang 01 sampai 31.
Seperti ini nih, 16 kalau sekarang misalnya. Kemudian strip ini pemisah, bisa strip, bisa slash, bisa apa gitu ya, silahkan. Add berarti di sini apa? Add nama bulan. Oh, berarti sekarang bulan April. Ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian Y kita cari, oh Y ini berarti tahun, di mana tahunnya itu adalah 4 digit. Nah, seperti ini. Jadi kalau DFY, D-nya kecil, F-nya besar, Y-nya besar, akan menampilkan seperti ini. Kalau his, berarti H, jam dengan format 24, 0 sampai 23, I-nya berarti menit, S-nya adalah detik. Gunakan A, artinya AM atau PM jam sekarang. Jadi kalau yang tadi, his ini berarti sesuai dengan jam sekarang, misalnya 04, 01, 05 misalnya. Ini sebagai pemisah, bisa titik 2, spasi gitu. Bahkan tanpa spasi seperti ini boleh. Kayak gitu. Jadi untuk menampilkan tanggal. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya bagaimana mengimplementasikan fungsi-fungsi yang tadi. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kita mulai dengan fungsi string. String.php. Oke, fungsi string kita akan coba, saya close aja dulu nih ya, biar kelihatan lebih rapi. Seperti biasa, .php, kemudian misalnya saya ingin menghitung jumlah sebuah string di sini. Stringnya itu saya belajar PHP. Berapa sih jumlah dari karakter ini? Saya belajar PHP. Jumlah karakter. Berarti echo strlen ya, length string. Kita coba jalankan, akses lagi folder latihan string. Nah ini ya, 16, tinggal dicek aja apakah benar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul sekali. Kemudian echo AR, saya ingin membuat huruf besar semua si string ini, berarti echo str to upper ya, to upper $string. Oke. Saya belajar PHP, jadi huruf besar semua ya, walaupun ininya kecil. Atau saya tampilkan dulu ya, ini echo stringnya titik 2 $string. Seperti ini saya tampilkan dulu. String saya belajar PHP, jumlahnya 16. Saya tahu. Jumlah karakter enggak. Saya belajar PHP. Saya ingin buat huruf kecil semua. Tinggal tambahkan aja dari str to lower ya. Str to lower. Saya belajar PHP. Nah itu cara fungsi bawaan PHP mengeksekusi sebuah string. Oke, kita lanjut bagaimana dengan, silahkan coba yang lainnya ya, fungsi string PHP.
lanjut dengan matematika ya. PHP. Matematika. Misalnya angka nilai misalnya sama dengan minus 12,4. Oh, kalau koma nggak boleh ya, kalau angka titik. Nah, seperti ini. Eco misalnya ABS diabsolutkan, nilainya jadi berapa? Kita lihat matematika 12,4 diabsolutkan ya. Contoh seperti itu untuk penggunaan matematika. Silahkan coba yang lainnya. Yang ingin saya tekankan adalah ini date ya, fungsi date, tanggal ya, fungsi tanggal. Oke. Nah, fungsi tanggal tadi kita bisa memanfaatkan kamus ini ya untuk membuat sebuah tanggal. Nah, seperti ini misalnya. Kita akan membuat seperti ini nih dengan mencoba rumus ini. Jadi untuk menampilkan tanggal, fungsinya atau keywordnya adalah date. Misalnya echo date, boleh kutip 1 atau kutip 2. Misalnya sekarang tanggal berapa, cari aja keyword untuk tanggal sekarang apa. Bisa menggunakan J kecil, berarti ini 1 digit ya, atau D besar. Ya, akan menyesuaikan dengan tanggal di sini. Nah, ini kan misalnya tanggal 16 April. Maka saya tambahkan di sini J kecil. Kita coba jalankan. Tanggal 16 ya. Kalau ingin menambahkan tanggal bulan misalnya, nanti cari aja di sini bulan. Kalau bulan Januari Februari pakai F, 0 sampai 12 pakai M. Misalnya pakai M. Tahun. Tahun itu Y besar 2 digit. Saya ambil dengan 2 digit. Y. Apa yang terjadi? 16/04/2022. Wah, saya ingin D. M-nya pengen yang lengkap, berarti pakai F besar ya. F, Y. Saya menggunakan spasi di depan. 16 April 22. Saya ingin mengetahui jamnya jam berapa sekarang ya. 07.04.34. Kita cek. Menampilkan waktu berarti H untuk jam, I untuk menit, dan S untuk detik. Misalnya saya koma titik 2 I titik 2 S. H ini besar ya. Kita coba jalankan. Ini ya. Kenapa beda? Ini 07, biasanya PHP ini mendeteksi bukan berdasarkan regional Asia ya, maka kita bisa nambahkan headernya. Coba saya searching, saya juga lupa PHP location time. Ada yang namanya time zone. Nah, ini ya. Nah, defaultnya harus didefinisikan di paling atas. Asia, ada Asia. Asia, Jakarta, misalnya ada nggak ya? Di depannya seperti ini. Di sini Asia, di sininya Jakarta.
coba jalankan lagi. Nih, 07, 06, 10, betul nggak? Nah, ini karena berjalan terus ya. Ini sama nih. Nah, contohnya seperti itu ya. Harus dia definisikan dulu ini time zona waktunya untuk yang siapa gitu, karena mereka dengan kita kurang lebih beda, ada yang 7 jam dan seterusnya. Kita coba cek ya yang localhost di PHP info. Nah, berdasarkan PHP info, zone time-nya adalah Europe, Berlin ya, sehingga akan mengikuti yang di Berlin. Silakan bisa diubah zone time-nya di php.ini atau kalian definisikan di atasnya menggunakan fungsi ini. Default time zone set adalah Asia Jakarta. Kalau Bandung nggak ada ya, yang harus standar. Biasanya ibu kota ya, sebuah negara. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti silahkan dicoba, di sini ada hari ini Senin. Ingat bahwa ini adalah bahasa Inggris. Tapi bagaimana kalian buat seperti ini? Berarti menggunakan if L Sunday maka Senin misalnya. Dan seterusnya. Bila bisa dibuat seperti ini. Silahkan dicoba menampilkan seperti ini di website kan suka ada ya, hari Senin 16 April jam sekian misalnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana kita memanfaatkan fungsi bawaan PHP, dan kita juga diberikan kesempatan untuk membuat fungsi sendiri untuk mengelola skrip-skrip yang memang mungkin kalau sudah kompleks kita butuhkan pengkategorian sebuah logik gitu ya. Oh, ini bisa dibuatkan fungsi ini yang sewaktu-waktu bisa dipakai berulang kali, maka kita buatkan fungsinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.